Selamat pagi dari Washington DC. Jumpa lagi bersama saya Gali Johannes. Iya, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Bagi teman-teman, kalau punya waktu gabungi bersama-sama saya di IG Live. Bagi teman-teman yang tadi sudah bergabung, ya kami tadi lagi tes jalur ya dengan KBRI Darussalam dan juga sekarang sudah bagus komunikasi, bisa melihat wajahnya Pak Dubes, juga suaranya baik, dan kami sekarang kembali lagi. Bagi teman-teman yang tadi sudah bergabung, silakan bergabung kembali. Ya, selamat sore Pak Dubes bersama keluarga, apa kabar? Kabar baik, Mbak Gali. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, waalaikumsalam juga apa salam sejahtera juga bagi semua warga negara Indonesia di mana berada ya. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Ya, buat ya terima kasih juga Pak Dubes buat Indonesia tasnya. Pak Dede sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang lewat IG Live saya. Terima kasih Bu, terima kasih. Iya, iya. Semoga bermanfaat pertemuan ini. Iya, iya. Juga kebetulan Pak Pardede juga pernah juga kenal baik sama teman-teman Mas Helmi ya, sama Pak Ya, Bang Saur, ya Bang Surya Paloh, sama Bang satu lagi Saur ya, sama Sahur Bang ya. ya Elman Seragi, Bang Elman Seragi ya. Ya, Betul, Mbak. ya. Baik Pak Dubes, kita sapa dulu teman-teman yang sudah join di IG Live kami. Tadi juga sudah, tapi karena kita lagi tes jalur, tadi ada bermasalah dan sekarang Alhamdulillah puji Tuhan sudah bisa melihat Pak Dubes wajahnya, sudah juga bisa berkomunikasi dengan Pak Dubes dengan baik. Jadi bagi teman-teman yang bergabung, terima kasih. Saya Gali Johannes. Tamu saya pagi hari ini ya dari Washington DC pagi ya, di tempat Pak Dubes udah sore ya di Tanzania. Ya, saya ingin perkenalkan siapa sih tamu saya pagi hari ini dari Washington DC. Saat ini juga Pak Pardede sudah bergabung sama saya. Mungkin kita bisa cerita sedikit mengenai riwayat hidup Pak Pardede ya. Pak Pardede, mudah-mudahan saya tidak salah ya Bang Pardede ya. Kalau salah Ya, tolong dikoreksi ya. Ya, Prof. Dr. Ratlan Pardede adalah lulusan S3 jurusan ekonomi dari Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor, IPB. Prof. Ratlan pernah menjadi peneliti di Badan Tenaga Atom Nasional Batan dari 1988 sampai 2010. Kalau gitu kenal juga sama almarhum Prof. Herman Johannes ya, mertua saya, papanya Mas Helmi Johannes ya. Iya, iya. Kemudian menjadi guru besar bidang ekonomi dan pernah menjabat rektor Universitas Empu Tentular dari 2011 sampai 2015. Kemudian menjadi dosen pasca sarjana mata kuliah ekonomi manajerial dan metodologi riset bisnis di Universitas Bunda Mulia Jakarta dari 2015 sampai 2017 dan sejak tahun 2017 menjadi duta besar RI untuk Tanzania, Rwanda, Burundi dan Uni Komoro. Ya, itulah riwayat dari Dubes Indonesia buat Tanzania, Pak Ratlan Pardede. Ya, dan juga adalah guru Persatuan Guru Besar Indonesia di Pergub BIA dan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia ISEI. Dubes RI buat Tanzania merangkap 3 negara yaitu Rwanda, Burundi dan Uni Komoro. Wah, luar biasa ya Pak Dubes, bagus sekali ya karirnya Pak Dubes ya. Puji Tuhan ya Pak Dubes. Dan kita Alhamdulillah. ya, dan kita bersyukur Pak Dubes dengan keadaan pandemi COVID, kami masih tetap sehat ya Pak Dubes ya. Ya, Dan bagaimana keadaan Pak Dubes juga, mudah-mudahan semua bersama Ibu dan keluarga dan staf di Darussalam, KBRI Darussalam dalam keadaan sehat selalu. Pak ya, Dubes, amin. ya Pak Dubes, ini kebetulan saya ini kan banyak waktu terlalu lama ya stay at home di rumah. Terus anak saya bilang kenapa ibu nggak aja ngobrol-ngobrol aja sama teman-teman ibu mengenai pandemi COVID. Nah kebetulan tamu saya tuh banyak sekali para dubes
Bang Pardede dari beberapa negara-negara yang mereka bertugas. Saya ingin tahu bagaimana sih keadaan pandemi COVID. Nah, pada pagi hari ini, saat ini saya juga mendapat satu kehormatan. Pak Pardede sudah meluangkan waktu, Dubes Indonesia buat Tanzania, bisa saya ajak ngobrol-ngobrol mengenai, kita ngobrol-ngobrol ringan-ringan aja Pak Dubes. Saya ingin tahu saya ingin tahu bagaimana keadaan pandemi COVID di negara Tanzania di saat Pak Dubes lagi bertugas. Iya. Ya. Oke, kita mungkin mulai ya Pak Pardede ya, kita cerita-cerita ya, ngobrol-ngobrol ya, ringan-ringan ya Pak Pardede. Ya, Prof Pardede, bagaimana kondisi warga negara Indonesia saat pandemi COVID di Tanzania, dan berapa banyak jumlah warga negara Indonesia di Tanzania, dan apa saja sih pekerjaan mereka di Tanzania? Mungkin dan Pak Dubes bisa jelaskan bagi saya. Baik, Mbak Gali, baik semua teman-teman yang bergabung, saya ucapkan terima kasih. Pertama, saya perkenalkan dulu Tanzania. Iya. Tanzania itu berada di wilayah Timur Afrika, di mana Afrika itu terdiri dari 54 negara. Tanzania ada di bagian timur, dan KBRI Darussalam mencakup 4 wilayah akreditasi. Tanzania, Rwanda, Burundi, dan Uni Komoros. Di dalam 4 negara ini kita berada di Dar es Salaam. Dar es Salaam adalah kota bisnis dari Tanzania, sehingga dinamakan ini KBRI Dar es Salaam. Di mana jumlah penduduk Tanzania ada 59 juta. Kemudian Rwanda ada 13 juta, Burundi 12 juta, Uni Komoros itu ada 800.000. Di negara tersebut ada 3 negara yang berdiam WNI, yaitu di Dar es Salaam ada berdiam WNI sejumlah 99 orang, kemudian di Rwanda ada 15 orang, dan di Uni Komoros ada 1 orang. Sehingga jumlah WNI yang ada di wilayah KBRI Darussalam ada 115. Alhamdulillah, puji Tuhan, bahwa hingga saat ini seluruh WNI yang ada di wilayah akreditasi KBRI Darussalam dalam keadaan sehat walafiat. Amin, puji Tuhan ya. Ya, amin. Oke. Baik, Pak Bang Pardede. Ya, bagaimana sih bentuk perlindungan dan bantuan KBRI Darussalam buat warga Indonesia agar mereka terhindar dari COVID-19, dan apa juga ada direpatriasi juga untuk warga negara Indonesia dari Tanzania kembali ke Indonesia. Mungkin Pak Pardede bisa menjelaskan semuanya ini. Baik, Mbak Gali. Pertama-tama, setelah WHO mendeklarisasikan COVID-19 itu sebagai pandemi global, bahwa pada saat itu pemerintah Tanzania sudah melarang para pejabat untuk pergi keluar wilayah, baik itu ke wilayah sendiri maupun ke wilayah negara lain. Saat itu sebenarnya sebelum pandemik, pada bulan Februari ada momen yang paling penting, yaitu adanya program ekonomi daripada KBRI Darussalam disebut Business Familiarization Trip. Direncanakan bahwa Menteri Investasi Tanzania dan juga Wakil Menteri beserta 200 komunitas bisnis akan hadir berkunjung bulan Februari ke Indonesia. Berhubung karena adalah larangan dari pemerintah saat itu setelah adanya COVID-19, sehingga itu ditunda. Selanjutnya kita mencoba mengidentifikasi
Iya. permasalahan-permasalahan ataupun kebutuhan-kebutuhan daripada WNI kita. Kita menggunakan WhatsApp group, kita menggunakan portal peduli WNI yang bisa diakses di seluruh dunia melalui ini fasilitas dari pusat. Kita menggunakan media sosial, baik itu website maupun Instagram maupun Facebook ataupun Twitter. Saat itu pada bulan Maret awal saya langsung mengeluarkan himbauan kepada seluruh warga negara Indonesia yang berdiam di wilayah KBRI Darussalam. Selanjutnya kita membuat suatu form agar isi bagaimana kondisi kesehatan mereka, apa yang mereka butuhkan, berapa jumlahnya. Kemudian berdasarkan itu kita langsung minggu pertama Maret itu kita kirimkan, baik itu ke wilayah akreditasi yang ada di Tanzania, karena di Tanzania mereka ada yang berdomisili di Darussalamnya, ada di provinsi lain. Seperti Zanzibar, Arusha, Geta, ini semua kita minta kira-kira kebutuhan mereka. Kita sebut early detection, kita deteksi dini. Sehingga di daerah yang sulit dijangkau seperti di Rwanda, kita tunjuk satu orang koordinator. Begitu juga di Zanzibar, kita tunjuk satu orang koordinator WNI. Sehingga semua terpantau bagaimana kesehatan mereka, apa yang mereka butuhkan. Kebutuhan itu ada dua. Kebutuhan yang pertama yaitu kebutuhan tentang pangan, itu kita kirimkan. Kebutuhan tentang alat perlindungan diri, sanitizer, vitamin-vitamin, itu kita kirimkan. Sehingga day to day itu selalu kita pantau. Kita pantau mereka, dan pada saat Ramadan waktu itu kita kirim yang bermukim di Darussalam, kita kirim makanan khas Indonesia. Walaupun pandemik itu tetap bisa kita, artinya mereka bisa merasakan makanan Indonesia. Selanjutnya akhir-akhir ini ada permintaan-permintaan khusus berkaitan dengan membantu kesulitan-kesulitan yang ada juga yang koki, kemudian ada rohaniawan, selanjutnya ada juga yang bisnis, ada juga pengusaha, kemudian ada yang merupakan direktur daripada perusahaan sepatu di sini, ada beragam pekerjaan mereka. Ini semua ini kita identify, kemudian kita minta apa kebutuhan mereka dan kita kirimkan. Mudah-mudahan dan sampai saat ini semuanya bisa terpenuhi apa kebutuhannya dan keadaannya semuanya adalah sehat. Itu Mbak, yang bisa kita share. Jadi Dubes Indonesia buat Tanzania, Pak Pardede sudah bekerja keras ya, luar biasa hebat ya. Memang itu salah satu tugasnya Dubes. Dan Bang Pardede, saya juga IG Live dengan beberapa Dubes, semua pekerjaan, semua yang mereka lakukan semua hampir sama. Dan memang itu merupakan satu tugas mereka sebagai Dubes dan luar biasa hebat ya. Memang itu kita memang perlu peduli ya, atensi besar kepada warga negara Indonesia yang berada di negara yang kita bertugas. Dan bagus banget Pak Dubes, luar biasa hebat. Terima kasih Pak Dubes, sebagai Dubes sudah melakukan banyak sekali yang perhatikan kepada warga negara Indonesia dan yang ada di Tanzania. Dan Pak Dubes memang kalau kita lihat Bang Pardede, negara Tanzania juga menggunakan aturan protokol kesehatan itu juga ketat ya, disiplin sekali ya, dan semua harus melakukan dengan baik gitu. Iya. Apa memang jadi, dengan kita melakukan. Iya, silakan Pak, silakan Bang. Jadi kita juga selalu menghimbau baik itu WNI maupun kita sendiri
untuk selalu taat kepada hal-hal yang berkaitan dengan protokol kesehatan. Iya. Staf di KBRI dari sendiri kita melakukan WFH. Kita secara bergantian. Begitu juga dengan warga, ada lokal staff Tanzanian, berwarga negara Tanzanian, itu kita buat shift, kita buat harinya berbeda dan jamnya juga kita sesuaikan agar mereka kalau misalnya datang kemari naik bus itu adalah tidak pada saat yang padat gitu. Betul. Sehingga meminimais mereka itu terinfeksi dari virus corona dan sampai di sini mereka harus buka mandi, kemudian semua protokol kesehatan harus dilakukan untuk menjaga kita tidak ada infeksi. Tidak terinfeksi dengan virus COVID-19 ya. Memang itu penting sekali Bang Pardede, kalau kita sudah melakukan protokol kesehatan itu memang membuat supaya menurun ya COVID-19 ini, dan juga yang paling penting dari diri kita sendiri untuk kepada orang lain. Kalau kita tidak menjaga diri kita sendiri, bagaimana kita akan juga bisa menalurkan COVID-19 ini kepada orang lain. Ya, kita berharap ya supaya semua warga seluruh dunia, karena ini sudah merupakan pandemik, supaya kita selalu mengikuti protokol kesehatan demi kesehatan kita semua ya Pak Dubes. Ya, Pak Dubes, ngobrol-ngobrol nih lagi Pak Dubes ya, apa saja sih profesi warga negara Indonesia atau diaspora Indonesia di Tanzania, Burundi dan Komoros dan Rwanda? Mungkin Pak Pardede bisa cerita, Pak Dubes bisa ngobrol, mungkin ada saya apa teman-teman yang sudah gabung di IG Live bisa mendengar. Baik, Mbak Gali, ada beragam profesi daripada WNI yang ada di Tanzania, Rwanda, maupun di Komoros. Sebagian besar mereka bekerja di industri perhotelan ataupun pariwisata. Yaitu banyak WNI kita yang menjadi terapis maupun sebagai koki. Ada di sini hotel yang paling baik di sini namanya Hotel Hyatt, Grand Hyatt, ada di sana juga. Kemudian ada yang di pertambangan, ada yang pertambangan, kemudian ada yang pengusaha khusus distributor untuk produk-produk Indonesia yang diimpor dari Indonesia. Kemudian ada juga semacam ekspor ataupun ekspor untuk produk-produk sepatu di sini. Ada perusahaan namanya perusahaan Bora, mereka bekerja di top level manajemen di sana. Jadi sangat mereka diakui atau disegani. Dan ada juga kalau di Rwanda itu ada yang buka restoran. Ada restoran kita di sana, restoran Indonesia. Ada restoran Indonesia. Kemudian ada dokter, ada rohaniawan, ya. Kemudian ada sebagian juga yang istri daripada ekspatriat. Pada umumnya suami-suaminya adalah sebagai pilot di Rwandan Air. Jadi artinya beragam profesi. Sehingga kembali kepada yang tadi, kita tentunya tidak langsung memberikan bantuan, kita tahu dulu kebutuhan mereka apa gitu. Jadi kita, karena beragam tadi profesi itu berkaitan dengan tingkat ekonomi juga, dengan tingkat kebutuhan gitu. Sehingga memang sesuai dengan kebutuhan itu yang kita berikan bantuan dari KBRI. Karena seperti yang tadi, tugas utama daripada KBRI sesuai dengan arahan daripada Presiden kita Jokowi adalah melindungi warga negara Indonesia. Baik, Mbak. Bang Pardede, bagaimana sih mengenai penularan COVID-19 di keempat negara ini? Apa ada stay at home order dan juga apa ada masih harus work from home? Mungkin Bang Pardede bisa cerita? Ya, jadi yang terinfeksi pertama di Rwanda tanggal 14 Maret. Kemudian di Tanzania itu 16 Maret.
itu pertama terinfeksi. Kalau di Rwanda waktu itu langsung 2 orang, di Tanzania 1 orang. Saat setelah adanya yang terinfeksi, langsung pemerintah, dalam hal ini presiden, mengumumkan berbagai pembatasan-pembatasan berkaitan dengan penerbangan, adanya karantina wilayah, adanya pembatasan perjalanan ke region-region, ke provinsi-provinsi, apalagi ke luar negeri. Semua menggunakan protokol kesehatan. Kemudian begitu juga dengan tempat-tempat ibadah, langsung pada saat itu ditutup. Begitu juga dengan sekolah, itu juga ditutup. Kemudian mall, keramaian-keramaian, itu dibatasi. Sehingga semua masyarakat betul-betul melakukan protokol kesehatan. Sehingga diharapkan penularan itu tidak terlalu besar. Hingga saat ini, di Tanzania, ada 509 yang terinfeksi. Tetapi pada tanggal 20 Juli 2020, Presiden Tanzania, John Pombe Magufuli, mendeklarasikan bahwa Tanzania itu adalah bebas dari COVID-19. Dan mengundang, puji Tuhan, alhamdulillah, mengundang masyarakat untuk bisa, untuk hadir, silakan mengunjungi Tanzania. Jadi saat ini sudah mulai, saat ini penerbangan misalnya dari Indonesia, sudah mulai dibuka, yaitu hanya 1 penerbangan, yaitu Qatar. Ya, sudah ada pebisnis kita 2 minggu yang lalu, ada 6 orang pebisnis dari Indonesia yang hadir ke Tanzania. Begitu juga dengan warga negara Indonesia, sudah ada yang kembali ke Indonesia karena acara keluarga. Jadi di daerah Rwanda itu juga melakukan karantina wilayah. Juga protokol kesehatan sangat ketat. Dan mulai bulan Juli pertengahan itu sudah diperlonggar. Kemudian kalau di Burundi kebetulan WNI kita tidak ada. Terinfeksi itu di sana mulai bulan April akhir, dan di Komoros itu mulai Mei. Jadi diharapkan khusus Tanzania, kegiatan ekonomi saat ini sudah memasuki new normal, dengan tetap menjaga, melakukan hal-hal yang berkaitan dengan protokol kesehatan. Kita juga misalnya kalau ke mall, sudah aktivitasnya sudah normal, tapi tetap menggunakan masker. Ya, gitu Mbak Gali. Memang Bang Pardede, saya rasa semua seluruh dunia ya, aturan protokol kesehatan itu semua hampir sama. Apa yang dilakukan dari semua negara itu semua hampir sama. Karena ini sudah pandemi kayak COVID, jadi mungkin aturan-aturan protokol kesehatan itu semua harus diterapkan dan kita harus lakukan. Cuma tergantung dari negara mana yang angka virus COVID-19 itu tinggi apa rendah. Dan puji Tuhan alhamdulillah di Tanzania sudah dinyatakan bebas dari COVID-19 ya. Tapi ya kita berharap begini Bang Pardede, seperti di Amerika COVID-19 itu paling besar ya angka kematian seluruh dunia ya. Tapi dengan kemarin itu sudah mulai menurun tuh beberapa negara bagian. Tapi dengan ada musim panas mulai datang, terus mungkin kemarin ada demo, terus ada 4 of July, itu juga orang-orang udah mulai tidak kerasan tinggal di rumah terlalu lama, mereka stres mungkin ya, jadi mereka keluar, akhirnya virus itu meningkat lagi, mungkin karena mereka kurang disiplin melakukan protokol kesehatan. Jadi sekarang saya lihat ada beberapa tempat mal-mal mulai ditutupin lagi, bahkan kita mulai lockdown menutupin state of
kalau nggak salah menutupin. Jadi setiap negara bagian, misalnya dari New York ke DC, apa ke DC ke New York seperti gitu. Tapi puji Tuhan New York sudah mulai menurun, tapi mulai besar lagi di beberapa negara bagian lain. Kayak yang kalau nggak salah tuh kayak di Florida yang saya lihat kemarin. Kalau saya nggak salah ya, saya liatin berita Mas Helmi bawa apa bikin berita. Ya, jadi Bang Pardede juga kalau nggak salah saya lihat Bang Pardede kemarin hari ulang tahun ya, 4 Juli ya, pas hari kemerdekaan Amerika ya, 4 of July ya. Iya, iya, Mbak. Iya, walaupun sudah berlalu ya, saya ucapkan selamat hari Ya, ulang tahun. terima kasih. Terima Iya, kasih, buat Mbak. Pak, ya buat Bang Pardede semoga sehat selalu, apa Amin. sukses dalam tugasnya sebagai dubes Indonesia buat Tanzania bersama keluarga dan Amin. ibu, dan semoga apa bermanfaat bagi kita semua, terutama buat bangsa Indonesia Amin. ya. Ya, Amin. kita ngobrol-ngobrol lagi ya, Bang Pardede. Apa sih KBRI Darussalam, masih bekerja di rumah atau sudah masuk penuh? Misalnya masih kan sekarang kan banyak juga yang orang masih bekerja kayak virtual gitu, apa mulai online gitu. Tapi dengan Pak Dubes tadi bilang bahwa di Tanzania sudah bebas ya, mungkin sudah mulai kembali lagi ya bekerja di KBRI. Silakan Pak Dubes. Baik. Hingga bulan Juli, Ya. Mbak Mbak Gali, Mm-mm. hingga ini kita lihat sampai akhir Juli, kita masih melakukan WFH. WFH Oke. itu adalah 2 kali seminggu. Ya. Kemudian selainnya itu adalah masuk seperti biasa. Ya. Nah, tetapi kita coba melihat nanti pada bulan Agustus. Ya. Tentunya dasar kita untuk membuat suatu kebijakan, apakah itu sudah new normal seperti biasa, adalah dengan membandingkan Ya. kantor-kantor pemerintah di sini dan Ya. begitu juga dengan embassy yang lain. Ya. Karena berbagai pertimbangan. Mm-mm. Kita harapkan bulan Agustus nanti tanggal 1, jika embassy yang lain juga sudah menerapkan new normal, Ya. kita nanti akan sudah melakukan tugas-tugas di kantor seperti biasa, yaitu Ya. masuk mulai jam 9, itu pulang jam 5 sore. Ya. Kita harapkan nanti bahwa di awal bulan Agustus ini, semuanya sudah bisa berjalan dengan normal, tetapi tetap kita selalu melaksanakan protokol kesehatan. Sebelumnya, kita juga selalu melakukan ya webinar dalam rangka Mm-mm. mempromosikan produk-produk Indonesia Mm-mm. kepada masyarakat Tanzania. Begitu juga kita melakukan pertemuan virtual. Ya. Kita juga kalau rapat pada saat pandemi, kita selalu melakukan secara virtual. Ya. Tetap agenda-agenda kita, program-program kita itu berjalan sebagaimana mestinya. Kalau bisa pada saat ini, karena kita sangat memperhatikan Mm-mm. ekspor, ya produk-produk kita jangan sampai turun, kita harus extraordinary untuk bekerja. Ya. Jadi kita semuanya di sini tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan apa yang sudah diprogramkan. Itu Mbak. Iya. Baik, terima kasih. Pak Dubes, kita sapa dulu nih, ada temannya Pak Dubes nih, Dubes Indonesia buat Ekuador, Mbak Dini Ya. nih, Mbak Dini. Ya, Baik, Mbak Dini lagi bilang, apa kabar Pak Dubes Ratlan kabar Pardede? baik, Bu Semoga Dubes. semoga Pak Dubes sehat selalu dan sukses. Amin. Ya, Amin. terima kasih Mbak Dini. Ya, sudah dibaca sama Pak Dubes, sudah saya sampaikan. Amin. Ya, doa yang sama juga buat Mbak Dini ya, sebagai sukses juga sebagai Dubes Betul. Indonesia di Ekuador ya, dan lagi siap-siap juga untuk selesai bertugas ya. Semoga Mbak Dini sukses dalam tugasnya dan pulang ke Indonesia juga dengan sesuatu yang berhasil ya, membawa sesuatu yang sudah sukses dan berhasil. Oke, baik. Maaf, kita ngobrol lagi ya, Bang. Nah, sekarang nih Bang, kita ngomong-ngomong kan susah ya kalau kita dengan sebelum ada pandemi COVID itu kan, nah sekarang kita mengalami pandemi COVID, nah mungkin kita susah untuk kembali ke new normal, ke normal ya.
karena untuk beradaptasi untuk new normal itu dengan aturan-aturan yang tidak terbiasa kita lakukan sebelumnya ya. Nah, sudah ada tahapan pembukaan tadi mungkin Pak Dubes sudah cerita ya kembali kegiatan masyarakat, apa ada tatanan new normal yang berbeda dengan sebelum pandemi. Bang Pardede, bagaimana melihat keadaan di Tanzania? Silakan Bang Pardede. Ya, jadi keadaannya pada saat normal Iya. dengan adanya pandemi, dengan new normal itu pasti ada perbedaan. Betul. Kita saat ini dalam keadaan new normal, kita coba mengidentifikasi kira-kira bagaimana agar produk-produk kita juga bisa masuk ke Tanzania. Berarti tidak bisa lagi seperti keadaan normal waktu itu. Sehingga kami mencoba di sini membuat apa yang disebut directory digital. Kita kepada pengusaha-pengusaha perusahaan-perusahaan Indonesia untuk mengisi directory digital tersebut. Kita matchingkan dengan pengusaha-pengusaha yang ada di Tanzania. Sehingga kadang-kadang tantangan itu bisa menjadi peluang gitu. Ya. Walaupun adanya tantangan, kita harus menciptakan peluang-peluang untuk itu. Nah, sehingga mereka itu dengan adanya virtual, tatap muka itu ataupun meeting itu sudah bisa lebih intens gitu. Nah, salah satu contoh ini, waktu pada saat pandemi, perusahaan farmasi di Indonesia, yaitu adalah Dexa, sudah registrasi produk untuk memasuki pasar Tanzania. Pada bulan Maret sudah dicatatkan bahwa Badan POM-nya Tanzania akan berkunjung melakukan GMP di Indonesia. Tetapi karena pandemik itu jadi terhambat. Sehingga Indesa, PT Dexa mengharapkan agar bisa dilakukan virtual inspeksi. Ini kita jembatani dengan POM-nya yang di Tanzania. Kita syukuri, kita bersyukur ini bisa terjadi. Sehingga nanti melalui virtual itu tidak perlu lagi mereka datang ke sana. Setelah registrasi, nanti bisa diekspor produknya ke Tanzania. Dan setelah mungkin normal kembali, ini bisa berkunjung. Tetapi prosesnya tidak terhambat. Jadi saat ini harus kita mulai mengarah kepada penggunaan teknologi komunikasi untuk bisa mempermudah semuanya. Itulah upaya-upaya yang kita lakukan saat ini. Ya, bagi teman-teman kita sabar ada sedikitnya. Silakan Pak Dubes. Ya, itulah seperti yang saya sebutkan tadi, kita menggali sekarang semua pertemuan itu secara ada meeting antara pengusaha dengan pengusaha, Tanzania dengan Indonesia itu secara virtual. Bahkan bisa lebih intens daripada yang sebelumnya gitu. Oh gitu. Karena sudah kita pertemukan, misalnya ada kebutuhan di Tanzania produk sebagai contoh, misalnya produk kelapa sawit. Ada distributor di sini, ini kita pertemukan, kita jembatani, mereka rapat, membuahkan hasil, itu menjadi suatu prestasi daripada kerja kita gitu Mbak. Iya. Jadi Pak Dubes dengan ada pandemi COVID ini memang semua jadi bermasalah ya, tertunda ya, hubungan bilateral dengan negara, mungkin dengan perdagangan, ekonomi jadi bermasalah. Tapi bagus sekali ya Pak Bang Pardede dengan ada pertemuan cuma hanya melalui virtual, tapi itu bisa sukses ya, bisa berjalan lancar ya, bagus ya, hebat ya.
Baik Pak Dubes, kita lanjutin lagi ya ngobrol-ngobrol. Bagaimana sih hubungan bilateral Indonesia dengan Tanzania, juga dengan Rwanda? Apa juga terganggu oleh adanya pandemi COVID? Dan bagaimana sih ekspor impornya dan hubungan perdagangan, ekonomi? Mungkin kemarin saya juga tertarik melihat banyak sekali Pak Pardede ini luar biasa hebat ya, melakukan hal-hal hubungan bilateral dengan Indonesia mengenai ekspor impor. Bisa dijelaskan, bisa diceritakan buat kami semua mendengar di sini? Baik, terima kasih Mbak Gali. Ya, Pemerintah Indonesia pada saat mulai era Pak Joko Widodo ya, tahun 2018 mm-mm, fokus terhadap Afrika. Pada saat itu dilaksanakanlah namanya Indonesia Afrika Forum. ya, Kemudian dilanjutkan tahun 2019 ya, Indonesia Afrika Infrastructure Dialogue. mm-mm, Pada saat itu kita membawa komunitas bisnis mm-mm, dari Tanzania, Rwanda, dan Komoros. Ada sekitar 50 orang peserta bisnis, dan kita syukuri pada saat itu dari 20 kesepakatan bisnis yang ada di Afrika, itu ada 5 berasal dari Tanzania. ya, Jadi sekitar 20% dari 54 negara tadi ada dari Tanzania. ya, Nah, selanjutnya, hubungan bilateral, ada beberapa hubungan bilateral. Memang dengan pandemi ini, ada yang terhambat. Sebagai contoh, warga negara Tanzania yang akan datang ke Indonesia, ya, termasuk yang rutin datang ke Indonesia, ini ya, jadi terhalang. mm-mm, Karena pemberian visa itu belum dapat dilakukan. ya, Itu hambatan-hambatan salah satu yang paling utama ya, berkaitan dengan kehadiran mereka ke sana. mm, Nah, selanjutnya, untuk menciptakan hubungan ekonomi kita yang lebih baik, kita mencoba selalu diawali daripada memetakan potensi-potensi mm, apa saja yang ada di Indonesia dan ada yang di Tanzania. ya, Karena semua negara, bahkan wilayah juga mempunyai comparative advantage. Mereka punya keunggulan sendiri-sendiri, keunggulan masing-masing. Indonesia punya keunggulan, Tanzania punya keunggulan. Sehingga ini bisa kita pertemukan antara keunggulan dengan kebutuhan. Jadi kita identifikasi apa sih kebutuhan daripada Tanzania. Kita identifikasi melalui data sekunder. mm-mm, Dan kita identifikasi langsung ke wilayah, ke region, ataupun ke provinsi. ya, Sehingga kita tahu, oh ini, keunggulan mereka ini. ya, Ini yang kita butuhkan. Ya. Sektor-sektor yang dominan kerjasama kita mm-mm, di luar perdagangan, nanti saya akan cerita perdagangan, iya silakan. adalah Mm-mm, berkaitan dengan tambang, oke, kemudian berkaitan dengan argo industri, iya, berkaitan dengan infrastruktur, iya, sebagai follow up daripada apa yang pertemuan yang kita lakukan di Bali waktu itu, yaitu Indonesia Afrika Infrastructure Dialogue. wow, Sehingga merupakan catatan bagi kami bahwa tahun 2019 ada 2 menteri yang hadir di Tanzania, yaitu pertama waktu itu Menteri BUMN Ibu Rini Sumarno iya, pada tahun 2019, kemudian bulan Desember Menteri Menko Investasi dan Maritim, yaitu Bapak Luhut Binsar Panjaitan. iya, Pada saat kehadiran Pak LBP, adanya kerjasama, pada iya, saat itu MOU iya, yang disaksikan oleh Menteri Investasi Tanzania, yaitu MOU atau PT Wika, mm, PT Wika, yaitu iya, adalah khusus infrastruktur, iya, dengan di sini namanya Stamiko, yaitu adalah perusahaan BUMN berkaitan dengan infrastruktur. mm-mm, Kemudian
PT Timah juga kita ada MOU penandatanganan Iya. dengan BUMN tambang yang ada di sini. Nah, yang kita syukuri adalah bahwa Indonesia sudah punya proyek untuk membangun liquid port terminal di Zanzibar. Oh. Kemudian kita juga sudah buka pabrik, Iya. yaitu PT Indeso di Zanzibar. Iya. Kita menunggu peresmiannya, tadinya direncanakan peresmian itu adalah Maret waktu itu, karena pandemik itu digeser Juli, karena belum aman, kemungkinan nanti diharapkan akhir Agustus atau awal September oleh Presiden Zanzibar. Oleh Presiden Zanzibar. Jadi ada keunikan daripada Tanzania. Iya. Tanzania itu ada dua presiden, Mbak Gali. Oh gitu. Iya. Satu Presiden Union, Iya. itu adalah gabungan Tanzania dengan Zanzibar. Ada Iya. Presiden Zanzibar. Jadi Presiden Union itu adalah Philip Mangula, John Pombe Magufuli, kemudian Zanzibar adalah Presiden Sein. Oh baik ya. Pada tahun 2018, Presiden Sein berkunjung ke Indonesia, bertemu dengan Bapak Wakil kita, Bapak Yusuf Kala. Iya. Kehadiran tingkat presiden itu sangat bermanfaat dalam rangka meningkatkan hubungan bilateral di antara kedua negara. Sehingga kita punya 3 proyek sekarang di Zanzibar, seperti yang saya sebutkan tadi, ada infrastruktur, kemudian ada berkaitan dengan cengkeh, yaitu adalah PT Indeso. Jadi setengah jadi dari PT Indeso, lift cloth sleeves itu diolah, kemudian semi olahan dikirim ke Indonesia. Selanjutnya kita juga membantu mereka, di sana ada kerjasama di bidang seaweed. Seaweed itu adalah rumput laut oleh PT Ocean Fresh. Selanjutnya, kemajuan yang kita capai dari Darussalam sendiri, pada tahun ini akan segera dibuka pabrik. Di sini adalah pabrik Sinar Ancol, yaitu memproduksi soap and body lotion. Kemudian begitu juga dengan adanya pengusaha Indonesia, yaitu PT Indo Bali, yang selalu mengimpor produk-produk Indonesia ke Tanzania. Nah, selanjutnya ada juga di sini terkenal namanya Indomie. Jadi kita syukuri nilai ekspor kita itu terjadi peningkatan. Tahun 2018 itu sekitar 334 juta US dollar nilai ekspor daripada Indonesia, sementara importnya hanya 18 juta. Sebenarnya sangat surplus kita, sehingga kita mencoba sekarang apa langkah-langkah yang kita lakukan pada saat pandemik sekarang. Seperti yang saya sebutkan tadi, kita sekarang melalui Kadinnya Tanzania, ada namanya TPSF dan TCCIA, kita coba mempertemukan dengan pengusaha kita. Dan hasil pemetaan kita dari region, ini kita coba follow up kepada pengusaha-pengusaha Indonesia. Sehingga kita selalu fokus seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi, tugas daripada duta besar itu harus bisa sebagai duta ekspor, duta investasi, begitu juga dengan duta inovasi. Karena diharapkan saat ini 70-80% tugas daripada duta besar itu adalah dalam hal berkaitan dengan ekonomi, untuk menjaga nilai perdagangan kita itu jangan sampai defisit. Inilah yang diupayakan sekarang dari peningkatan nilai ekspor. Berbagai upaya ini selalu kita coba kita lakukan. Ada pertemuan tim
itu dengan pihak-pihak pengusaha yang ada di Tanzania. Seminggu yang lalu saya mengunjungi region, yaitu namanya region Jombe. Kita mau inginkan adanya kerjasama di bidang timber, karena Indonesia sampai saat ini masih impor timber. Kita upayakan timber itu tapi diproses nanti di Indonesia jadi produk jadi. Oh, baik, ya. Kemudian ada hal yang menarik sebenarnya yang selalu kita upayakan sekarang adalah peningkatan nilai ekspor daripada minyak kelapa sawit. Iya. Karena dari total nilai ekspor yang tadi, sekitar 70% ekspor kita itu adalah didominasi oleh minyak kelapa sawit. Iya. Kemudian yang kedua itu adalah kertas. Selanjutnya berikutnya adalah alat-alat pertanian, baru bahan-bahan kimia, baru produk tekstil, begitu juga dengan bahan makanan, sabun, sehingga produk-produk di Indonesia, produk Indonesia yang memasuki pasar Tanzania ada sekitar 55 jenis produk. Lalu kita pantau, Mbak Gali, kepuasan seorang dubes itu kalau melihat di supermarket itu atau di pasar itu ada produk Indonesia. Apalagi produk itu baru masuk ke Tanzania, itu langsung saya cium itu, saking senangnya gitu. Betul. Wah, tambah produk Indonesia. Iya. Saya juga bangga, Pak Dubes. Bukan hanya Pak Dubes saja, saya rasa semua orang Indonesia yang tinggal di negara bukan Indonesia, misalnya saya di Amerika, saya kalau ketemu produk Indonesia juga saya senang sekali, saya bangga bahwa kita sudah punya ekspornya sukses ya. Baik Pak Dubes, silakan ngobrol lagi Pak Dubes, silakan jelaskan lagi. Ya. Jadi kita upayakan juga kita prioritaskan membeli produk-produk Indonesia. Betul. Dan pada saat ada acara misalnya, ada acara di Wisma, kita mengundang mereka, kita mencoba mempromosikan produk-produk Indonesia. Betul. Begitu juga dengan makanan-makanan Indonesia. Jika mereka tertarik nanti, ya mereka akan ketergantungan. Sebagai contoh tempe, tahu, ini kita perkenalkan supaya bisa meningkatkan ekspor bahan bakunya dari Indonesia kemarin. Betul. Jadi kita coba juga melakukan pelatihan di bidang khusus untuk berkaitan dengan produk-produk makanan. Itu ada, kita memberikan pelatihan kepada UKM di sini, untuk perkenalkan makanan-makanan khas Indonesia. Baik. Mereka sangat menyukai produk-produk Indonesia, dan kita itu memberikan pelatihan kepada mereka. Kemudian dalam rangka peningkatan hubungan bilateral, kita juga sudah membuka di sini baru khusus bahasa Indonesia untuk meningkatkan scholarship, karena pemerintah Indonesia menyediakan scholarship untuk development countries, sehingga supaya lebih mudah mereka ke sana, kita siapkan kursus bahasa Indonesia. Ini gelombang pertama kita sudah lakukan pada tahun 2019. Pesertanya sudah ada, dan berikutnya dalam rangka peningkatan hubungan bilateral juga, kita juga melalui sosial budaya, bahwa alumni-alumni itu juga kita berdayakan. Karena ada alumni sekitar 200 orang, alumni dari Tanzania yang kuliah di Indonesia, baik itu melalui master program, ada yang short course, ya, ataupun S1. Nah, mereka bergabung di sini, membentuk suatu komunitas. Ini juga kita jaga, kita rangkul melalui mereka. Kita perkenalkan budaya kita. Nah, kita juga membuat di sini ada namanya Cultural Day. Kita promosikan, kita undang mulai daripada mahasiswa,
anak SMA, kemudian pejabat-pejabat, kemudian komunitas ambisi yang lain untuk memperkenalkan produk-produk Indonesia, untuk memperkenalkan budaya dan produk Indonesia. Jadi hubungan kita, ini yang selalu kita jaga, baik itu hubungan bilateralnya, baik itu di dalam bidang sosial budaya, ya, maupun di ekonomi, itu harus selalu meningkat. Itu Mbak Gali. Iya. Baik Pak Pardede, luar biasa hebat ya hubungan Indonesia, hubungan bilateral Indonesia dengan Tanzania, dan sebaliknya ada keuntungan bagi kedua negara ya. Tadi Bang Pardede sudah banyak menjelaskan, jadi banyak yang saya tidak tahu, jadi saya bisa mengerti cerita dari Bang Pardede ya. Luar biasa hebat karena banyak juga nanti sudah mengadakan ada pabrik ya, akan dilakukan di Tanzania, dan juga tadi kelapa sawit ya, itu merupakan ekspor buat negara Tanzania dari Indonesia, dan itu kalau semakin banyak juga menambah devisa buat negara kita, pemasukan buat negara kita ya. Dan juga tadi Pak Dubes sudah berusaha memperkenalkan produksi Indonesia yang ada, produksi Indonesia buat di Tanzania, supaya mereka mengenal lagi banyak produk-produk Indonesia ya, mungkin dari bentuk makanan. Kalau selama ini saya yang di Amerika, kalau saya ketemu tuh orang mengagumi batik. Batik. Ya, jadi kalau saya lagi pakai batik ke Bang Pardede, ada orang bilang, oh bagus banget, katanya baju kamu yang kamu pakai. Tapi itu yang saya ketemu biasa orang-orang putih, orang asing sih, orang bule di sini orang putih. Ya. Maaf, berkaitan dengan batik, saya potong sedikit, maaf. Silakan. Itu sangat populer juga di sini. Iya. Sampai Menteri Perdagangannya, Mendak, WhatsApp saya, coba tolong saya dicarikan, saya memesan batik sekian gitu, sampai menterinya. Itu karena mereka cintanya dengan batik. Sehingga kita juga di sini 3 kali satu hari, 3 kali 1 minggu itu selalu ke kantor itu menggunakan batik seperti ini. Iya. Jadi kalau selalu kita perkenalkan, memang populer di sini. Sebenarnya ada semacam batik namanya kitenge. Kitenge, ya. Konon kitenge ini dulu ada pebatik Indonesia yang datang dari Afrika, mengajari, melatih pembuatan tentang batik, sehingga mereka sebut namanya kitenge. Tetapi memang kita punya keunikan, punya kekhasan batik kita, sehingga tetap mereka senang dengan batik kita. Jadi banyak di sini pejabat-pejabat yang khusus langsung menghubungi saya, minta untuk memesan batik gitu. Itu untuk batik. Iya Pak Dubes, ini ada Bu Dubes juga nih dari Lima, Peru, Ibu Stella. Ya, terima kasih ya Mbak Stella sudah bergabung bersama saya dan Dubes Indonesia buat Tanzania. Ya, nanti Bang Pardede, saya hari Rabu schedule jadwal IG live sama Dubes Indonesia di Lima, Mbak Stella. Ya, ini juga ada Stella. Ya, ini salam. Ini juga ada Bang Cepi, Dubes Indonesia buat Meksiko. Selamat bergabung Bang Cepi. Mas Cepi, apa kabar? Ya, ini ada Pak Dubes, saling ngobrol-ngobrol nih lewat IG Live ya. Sama Dubes kita buat di Tanzania ya, Pak Pardede. Baik Pak Pardede, kita lanjutin lagi ya Pak. Apa saja yang sudah dicapai dalam misalnya peningkatan hubungan RI dan Tanzania dan Rwanda, dan kira-kira apa saja yang masih perlu dikembangkan atau dilanjutkan buat Pak Pardede sebagai Dubes Indonesia di Tanzania? Baik, Mbak Gali, sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, kita ada beberapa sektor terkaitan dengan hubungan ekonomi, yaitu infrastruktur. Tentunya sudah berjalan, ada 2 tahap. Tahap yang pertama dengan didanai oleh LPI, Lembaga Ekspor Indonesia, itu 40 juta US dollar. Dan tahap berikutnya nanti ada 190 juta US dollar. Kita harapkan
ini bisa berjalan dengan baik. Ya. Kemudian kerjasama kita antara PT Wika dengan namanya di sini Suma JKT. Ya. Suma JKT adalah BUMN daripada Tanzania yang menangani infrastruktur, seluruh infrastruktur. Ya. Kita sudah ada, mudah-mudahan nanti bisa di follow up. Ya. Kemudian juga kerjasama dengan Commonwealth Parliamentary Association, yaitu CPA-nya di Tanzania, Ya. untuk membangun hotel di sini yang dibutuhkan untuk parlemen East Africa Community. Jadi khusus untuk parlemennya gabungan Afrika Timur. Selanjutnya yang sudah terrealisasi seperti yang saya sebutkan tadi, adanya investasi daripada Indeso, adanya investasi daripada Darussalam, kemudian begitu juga dengan Ocean Fresh, itu adalah untuk rumput laut. Ya. Ada beberapa hal yang sudah terrealisasi. Kemudian yang kita masih follow up itu adalah bidang farmasi, kemudian berkaitan dengan ban, ya, karena ini juga butuh, kemudian motorcycle, karena Tanzania juga butuh untuk itu. Kemudian begitu juga dengan perusahaan farmasi. Jadi di pasar Tanzania berkaitan dengan farmasi itu didominasi oleh produk India. Kemudian begitu juga dengan produk China. Sehingga kita coba memetakan pasar. Ternyata kita harus bisa bersaing dengan produk-produk mereka. Salah satu kebanggaan kita sebagai warga negara Indonesia adalah keunggulan kita dalam hal kualitas. Betul. Ini selalu kita jaga. Kita harapkan dengan kualitas disertai dengan harga yang bisa kompetitif, sehingga produk daripada Indonesia itu bisa memasuki pasar Tanzania. Selanjutnya, yang menjadi harapan kami, setelah diidentifikasi, kita identifikasi ini ada 22 produk yang bisa kita tingkatkan untuk memasuki pasar Tanzania. 22 produk ini kita siapkan, yang saya sebut tadi, namanya adalah digital. Dia dalam directory digital. Kita secara intens dengan perusahaan Indonesia dan perusahaan ini khusus untuk mempromosikan secara detail tentang profil perusahaan kita, kemudian keunggulan produk, kemudian daya saingnya, ya, sehingga itu bisa diterima. Jadi harapan kami pada seluruh staf KBRI Darussalam di sini bekerja dengan giat, ya, dengan ekstra. Harapan kita nanti ini akan kita selalu pantau, selalu monitor, selalu jembatani, ya, selalu encourage, ya, para pengusaha agar hal ini bisa terwujud. Ini berbagai produk-produk kita, jadi baik itu dalam produk investasi, baik dalam investasi maupun perdagangan. Memang kalau ke Afrika itu istilahnya harus capital outflow, bukan capital inflow, ataupun outbound investment. Jadi Afrika, Tanzania, kita kecil kemungkinan untuk berinvestasi di Indonesia. Tapi Indonesia lah yang berinvestasi ke Bang Pardede, mohon maaf, bagus sekali yang sudah dijelaskan, sudah diceritakan oleh Bang Pardede. Cuma sayang sekali waktu diberikan oleh IG Live hanya 1 jam. Saya mengucapkan terima kasih banyak buat Mas Martin dari Metro TV, penyiar Metro TV sudah hadir, dan Ibu Mbak Stella dari Dubes Indonesia buat
5 juga berterima kasih banyak juga buat semua KBRI staff Darussalam sudah membantu saya. Mohon maaf Bang Pardede, saya ingin sekali ngobrol-ngobrol luar biasa Bang Pardede, tapi terima kasih banyak Bang Pardede sudah banyak menjelaskan kepada saya. Untuk teman-teman yang sudah bergabung di IG Live sama Bang Pardede dan staff Darussalam bisa silakan mengikuti lagi, saya akan post, bisa ikutin ngobrol-ngobrol saya dengan Pak Pardede. Salam buat Ibu sama keluarga, sama Eda dan anak-anak, dari Mas Selmi Johannes sama Asalia Johannes. Sampai ketemu Bang Pardede, mohon maaf Mbak Dini juga ya. Mbak, ya, Teman-teman yang sudah bergabung, terima kasih. Sama-sama, mari, Salam. selamat.